serigala. Jackson mengetuk-ngetuk setir mobil sambil terus memperhatikan pintu masuk perusahaan grup Ma. Saat sedang membuntuti Leppy, dia secara tidak sengaja melihat kalau gadis kecilnya memang benar ada bersama pemilik perusahaan ini, Gabrielle Ma. "Eleanor, entah apa yang kau lakukan di sini. Aku tidak peduli. Hari ini apapun yang terjadi aku akan datang menemuimu. Mungkin aku tidak akan langsung membawamu pulang ke istana kita. Aku hanya akan menyapamu dulu. Gadis kecilku, aku sudah sangat merindukanmu sayang. Bertahun-tahun kita hidup terpisah. Kau pasti sangat kesepian bukan?" gumam Jake. Sebuah senyum tersungging di bibir Jackson tak kalah mengingat betapa gadis kecilnya tidak berdaya saat dia melucuti pakaiannya malam itu. Ekspresi kesakitan di wajah Eleanor membuat Jackson menggila. Untuk pertama kalinya seorang jegal terpikat akan pesona seorang gadis yang saat itu dia yakini masih dalam usia belasan. Bahkan dadanya saja saat itu masih belum tumbuh dan aroma tubuhnya masih begitu amis, tapi justru itulah yang menyihir birahi Jackson. Dia sudah tidak sabar untuk segera menjadikan Eleanor peliharaan di dalam sangkar emasnya, membayangkan betapa indahnya saat mereka beradu kasih di dalam sangkar tersebut, menikmati jerit kesakitan dan juga lenguk kenikmatan saat mencapai puncak. "Ah sayang, baru membayangkan saja, aku sudah terbakar birahi seperti ini. Pasti akan sangat nikmat jika aku bisa menghujanimu sebanyaknya aku mau," ucap Jack sambil menelan salivanya. Tak lama kemudian dari arah pintu masuk perusahaan, keluarlah dua orang gadis yang berjalan sambil berpegangan tangan. Salah satu dari gadis tersebut adalah orang yang sedang sangat dinanti-nantikan oleh Jackson. Dia adalah Eleanor, ratunya yang sempat menghilang. "Akhirnya kau muncul juga sayang," gumam Jack bahagia. Jack terus memperhatikan gadis kecilnya yang kini sudah masuk ke dalam mobil. Dia melajukan kendaraannya saat mobil yang dinaiki oleh Eleanor mulai bergerak meninggalkan halaman parkir perusahaan. Sorot mata Jackson begitu tajam saat mengawasi kemana perginya mobil yang membawa Eleanor. "Mulai sekarang, kau tidak akan bisa lepas dari cengkramanku, Eleanor sayang. Dimanapun kau berada, aku pasti akan selalu bersamamu. Sabarlah sayang, jika waktunya sudah tepat, aku akan membawamu pergi dari keluarga Ma. Kau itu ditakdirkan untuk menjadi ratuku, bukan menjadi bagian dari mereka. Keluarga keparat itu sangat tidak pantas untuk kau dekati. Mereka adalah racun yang menjijikkan," ucap Jack geram melihat banyaknya pengawal yang menjaga gadis kecilnya. Tak berselang lama, mobil yang dinaiki oleh Eleanor berhenti di sebuah taman bunga. Jack yang melihat hal tersebut akhirnya memilih untuk memarkirkan mobilnya di seberang jalan. Dia mengawasi gadis kecilnya dari dalam mobil sambil memperhatikan para pengawal yang berjajar rapi di sana. "Brengsek, jika seperti ini akan sulit untukku pergi menemui Eleanor. Aku harus memikirkan cara supaya bisa mendekati tanpa dicurigai," kesal Jack yang kesulitan mendapat celah. Sementara itu, Leppy nampak melirik ke sana kemari untuk memeriksa keadaan. Jujur saja dia sudah sangat tegang begitu keluar dari perusahaan. Dan ini pertama kalinya Leppy merasa sangat takut. Meskipun ada banyak pengawal, nyatanya hal itu masih belum mengurangi kengerian di benak Leppy jika seandainya mereka benar-benar bertemu dengan pembunuh bayaran itu. "Kak Leppy, kenapa sih? Wajah kakak terlihat tegang sekali seperti orang yang belum bayar kontrakan," tanya Elia heran. "Astaga, kau bisa diam tidak Elia?" kesal Leppy sambil memelototkan mata. Elia langsung mengangguk. Tanpa Leppy sadari, kedua tangan Elia sedang saling meremas ujung bajunya. Hatinya tidak berhenti bergetar sejak tadi. Dia bisa merasakan kalau dokter jahat itu ada di sekitar sini. Dalam ketakutannya, Elia hanya bisa berharap kalau dokter itu akan muncul dengan pakaian yang sama seperti malam itu, supaya dia bisa mengenalinya. Tapi jika dokter itu muncul dengan pakaian berbeda, Elia tidak akan bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ayo kita ke sana Elia, dan kalian di sini saja. Tidak usah mengikuti kami," ucap Leppy pada para pengawal dengan suara yang sangat gugup. "Baik Nona." Leppy dengan cepat menggenggam tangan Elia saat mulai berjalan masuk ke dalam taman. Bola matanya terus bergerak gelisah mengawasi keadaan jalan yang akan dilewatinya. Jangan muncul ah. Kenapa rasanya seperti ingin kencing di celana sih? Bisa-bisanya dia siang bolong begini, aura taman begitu mencekam. Seperti film horor saja. "Wah, Kak Leppy, lihat bunganya indah sekali," teriak Elia takjub melihat deretan bunga mawar putih yang sedang mekar. Setelah berteriak seperti itu, Elia melepaskan genggaman tangan Leppy kemudian berlari ke arah bunga-bunga tersebut. Leppy yang melihat hal itu pun menjadi panik kemudian segera berlari menyusul Elia. Namun sayang, saat dirinya hampir sampai di tempat Elia, seseorang lewat di depannya dan terjadilah tabrakan kecil yang membuat Leppy jatuh terjerembab ke belakang. "Brooke, au!"
Pekik Lepi mengadu sambil mengelus bokongnya. Ya, kau tidak punya mata ya? Jalan seluas ini kenapa harus muncul di depanku sih? Jack berusaha keras untuk tidak langsung merobek mulut Lepi. Kalau saja wanita ini tidak sembrono, saat ini dia pasti sudah bertegur sapa dengan gadis kecilnya yang sedang sibuk berbicara dengan bunga-bunga. Tak ingin kehadirannya dicurigai, Jack berpura-pura meminta maaf dengan mengulurkan tangan hendak membantunya berdiri. Maaf Nona, aku tidak tahu kalau akan ada orang yang berlari ke arah sini. Aku sedang sangat buru-buru tadi, ucap Jack beralasan. Lepi menepis uluran tangan dari pria tersebut. Dia lalu memicingkan mata, sedikit curiga karena heran ada pria tampan berada di sebuah taman bunga tanpa pasangan. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Kau sedang mengikuti aku dan temanku ya? Tanya Lepi tanpa ragu langsung menuduh. Untuk sesaat Jack merasa kaget, namun setelah itu dia berusaha untuk menguasai diri dengan membuat alibi yang bisa menutupi niat aslinya. Maaf Nona, tolong jangan sembarangan menuduh. Aku datang ke tempat ini untuk mengantarkan pasienku yang sedang sakit. Dia memintaku mengantarkannya kemari karena ini adalah tempat di mana dia dilamar oleh kekasihnya sebelum meninggal. Dan lagi pula aku juga tidak mengenal siapa Nona dan juga teman Nona itu. Jadi tuduhan yang Nona lontarkan sangat tidak benar. Elak Jack. Benarkah? Bio Lepi tak percaya. Lalu kemana pasienmu? Kau tidak mungkin meninggalkannya di sembarangan tempat bukan? Rahang Jack mengetat saat wanita di depannya masih saja curiga. Saat Jack sedang bingung untuk memberi alasan pada Lepi, di kejauhan dia melihat seorang wanita yang sedang duduk di kursi roda. Dia menyeringai samar. Nona, tolong lihatlah ke sebelah sana. Wanita yang duduk di kursi roda itu adalah orang yang mengajakku datang ke taman ini. Jika tidak percaya, Nona boleh pergi ke sana dan bertanya apakah aku ini berkata bohong atau tidak. Dengan segera Lepi menoleh ke arah yang dimaksud oleh pria ini. Untuk sesaat Lepi masih merasa curiga, namun setelah itu dia meyakinkan dirinya kalau pria ini bukanlah orang jahat. Astaga, aku terlalu takut sampai sembarangan menuduh orang. Sudahlah, lebih baik aku segera menghampiri Elia saja. Lagi pula pria setampan ini tidak mungkin seorang pembunuh bayaran kan? Dan juga dia adalah dokter yang sedang menemani pasiennya berjalan-jalan. Sepertinya aku sudah berpikir terlalu jauh. Jekyll tidak mungkin setampan ini. Dia pasti buruk rupa sama seperti kelakuannya. Melihat gadis di hadapannya terdiam, Jack akhirnya bisa bernapas lega. Dia yakin sekali kalau gadis ini mempercayai ucapannya. Maaf Nona, apa sekarang aku sudah boleh pergi? Pasienku sedang menungguku membawakan mawar putih untuknya. Tanya Jack sembari melirik ke arah Eleanor. Oh silakan. Dan ya Tuhan, aku minta maaf atas ketidaksopananku barusan. Zaman sekarang banyak sekali orang jahat berkeliaran. Aku hanya ingin memastikan saja tadi. Jawab Lepi merasa tidak enak hati. Jack tersenyum. Tidak apa-apa Nona, aku bisa mengerti. Oh ya, di mana teman Nona? Itu di sana, sahut Lepi sambil menunjuk ke arah Elia. Oh dia, wah kebetulan kita menuju tempat yang sama. Kalau tidak keberatan, ayo kita pergi bersama saja Nona. Aku membutuhkan beberapa tangkai mawar untuk menyenangkan hati pasienku, ucap Jack dengan mata berbinar. Baiklah ayo. Lepi tidak sadar kalau dia sedang berjalan bersama seekor serigala yang sedang mengincar tubuh mungil Elia. Seandainya dia tahu, mungkin dia... Mawar berdarah. Nona, apa kau menyukai bunga mawar putih? Elia yang saat itu sedang asik melihat-lihat bunga sedikit kaget saat ada yang bertanya padanya. Dia lalu menoleh menatap bingung ke arah pria yang sedang berdiri di sebelahnya. Kenapa suaranya seperti tidak asing ya? Nona, kenapa menatapku seperti itu? Tanya Jack gemas melihat kelakuan gadis kecilnya. Oh tidak itu. Apa kau sedang bicara denganku tuan? Jawab Elia sembari menunjuk hidungnya sendiri. Iya, aku sedang bicara denganmu, sahut Jack kemudian memetik setangkai mawar. Kau suka bunga ini? Masih dengan memperhatikan pria di sebelahnya, Elia mengangguk kepala. Aneh, tiba-tiba saja tengkuknya merinding. Seperti ada angin yang membisikkan padanya jika ada hal buruk di sekitar tempat itu. Elia kemudian melihat ke arah Lepi, mulai gelisah karena wajah dokter itu terbayang di kelopak matanya. Elia, ada apa? Kenapa wajahmu jelek sekali? Tanya Lepi khawatir. Kak Lepi, perasaanku mendadak tidak enak. Aku takut sekali. Jawab Elia mulai panik. Tatapan Jack menajam saat Eleanor tak menyadari siapa dirinya. Dia merasa aneh. Jelas-jelas malam itu Eleanor melihat wajahnya, tapi kenapa reaksinya seolah mereka tak pernah bertemu. Padahal Jack sangat berharap kalau gadis kecilnya akan langsung berteriak ketakutan begitu dia datang menyapa, tapi yang terjadi malah sebaliknya.
Entah Eleanor hanya berpura-pura atau memang benar tak mengingatnya. Jack tak mengerti. Sayang, tidak mungkin kau sudah melupakan aku kan? Ini aku sayang, pria yang malam itu meninggalkan kenangan manis untukmu. Kau takut kenapa, Hem? Ayo katakan padaku ada apa? Cecar Lepi yang juga ikut merasa panik. Maaf Nona, aku ikut menyelah. Ini ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganggu kalian? Tanya Jack mencari tahu. Sejenak Lepi menatap bingung ke arah Jackson. Dia ingin bicara namun ingat kalau mereka hanyalah orang asing yang tidak sengaja saling mengenal karena sebuah kesalahpahaman. Tapi melihat wajah Elia yang mulai memucat, mau tidak mau Lepi akhirnya menjawab pertanyaan Jackson. Begini Jackson, temanku ini mengidap satu trauma buruk terhadap seorang dokter. Maksudku, dia pernah terlibat satu kejadian dengan pria berseragam putih itu. Dan sekarang dia sedang dicari oleh dokter tersebut, makanya dia mudah merasa tidak nyaman berdekatan dengan orang lain. Jack tersenyum samar, tapi di sini kan tidak ada dokter. Ada, kau? Jawab Lepi sambil menunjuk dadanya Jackson. Untung saja kau tidak memakai seragammu. Jika iya, temanku ini pasti akan langsung histeris dan kehilangan kendali. Kenapa bisa begitu? Aku kan bukan orang yang bermasalah dengan temanmu. Kenapa dia harus histeris saat aku mengenakan seragam dokter? Tanya Jack menyelidik. Lepi menarik napas kemudian melihat sedih ke arah Elia. Dia lalu menarik makhluk kecil itu ke dalam pelukannya. Karena di matanya, orang-orang yang mengenakan seragam putih adalah orang jahat. Temanku sangat trauma sampai dia menganggap kalau semua dokter memiliki niat yang sama seperti dokter yang telah mencelakainya. Itulah kenapa dia jadi seperti ini. Tanpa Lepi dan Elia sadari, di sudut bibirnya Jack muncul sebuah semirik yang sangat menakutkan. Dia sekarang tahu kenapa Eleanor tidak mengenalinya. Jadi pertemuan pertama kita begitu membekas di hatimu ya sayang. Aku pikir tadi kau sudah melupakan aku. Ternyata karena hal ini ya. Hahaha, Eleanor sayang, tidak kusangka cintamu begitu besar padaku sampai-sampai menganggap semua orang sama sepertiku. Kau sangat manis sayangku. Oh maaf Nona Lepi, sepertinya aku terlalu lama meninggalkan pasienku seorang diri di sana. Aku permisi dulu. Dan Nona, namanya Elia, Ibu Lepi. Nona Elia jangan takut. Aku yakin dokter itu tidak akan melakukan apapun padamu. Kau tidak sendiri, ada Nona Lepi dan juga para pengawal yang menjaga Anda. Tenanglah. Lanjut Jack seraya melirik ke arah para pengawal yang sedang berjalan mendekat. Elia yang berada di pelukan Lepi segera mengangkat kepalanya untuk memastikan apakah benar di sana ada para pengawal. Dia lalu menarik napas lega begitu melihat para penjaga yang sedang berjalan ke arahnya. Syukurlah, syukurlah, gumam Elia sambil mengelus dada. Tangan Jack mengepal kuat saat para penjaga itu menatap curiga ke arahnya. Dia lalu berpura-pura terlihat biasa saja sambil memetik beberapa tangkai bunga mawar putih. Nona Lepi, Nona Elia, aku permisi dulu, senang berkenalan dengan kalian berdua. Pamit Jack kemudian memberikan satu tangkai bunga mawar putih pada gadis kecilnya. Anggap ini salam perkenalan dariku Nona Elia. Saat Elia hendak menerima bunga tersebut, tiba-tiba di matanya melintas sebuah gambaran di mana bunga mawar putih ini berubah menjadi mawar merah setelah tangannya berlumuran darah akibat tertusuk duri yang bersembunyi di balik tangan seseorang. Tapi karena tak ingin membuat Lepi dan pria ini merasa curiga, dengan berat hati Elia menerima bunga tersebut. Terima kasih banyak Tuan Jackson, sambung Jack cepat. Elia mengangguk, terima kasih banyak untuk bunganya Tuan Jackson. Setelah itu Jack bergegas pergi dari sana, dan dia benar-benar memberikan bunga tersebut pada wanita yang duduk di kursi roda saat menyadari kalau Lepi dan Elia masih memperhatikannya dari jauh. Dia lalu mendorong kursi roda milik wanita itu untuk sedikit menjauh dari sana. Yakin kalau posisinya sudah aman, Jack segera pamit pada wanita tersebut kemudian bergegas masuk ke dalam mobilnya. Jack merasa sangat puas setelah mengetahui kalau gadis kecilnya ternyata menyimpan dengan sangat rapi kenangan indah di malam yang menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Sedangkan Elia, dia merasa sedikit aneh dengan pria bernama Jackson itu, tapi Elia juga tidak berani menuduhnya secara langsung karena dia sendiri tak memiliki bukti kalau Jackson adalah dokter yang mencelakainya beberapa tahun lalu. Elia, kau kenapa sih? Tanya Lepi heran. Kau menatap Jackson seperti dia adalah seorang penjahat saja. Aku tidak tahu Kak Lepi, hanya saja perasaanku terasa tidak nyaman berada di dekatnya. Jawab Elia ragu. Lepi menghela napas pelan, dia lalu mengelus puncak kepala teman kecilnya ini. Elia, Jackson itu berprofesi sebagai dokter. Dia bisa berada di taman ini karena sedang menemani pasiennya berjalan-jalan, jadi tidak mungkin kalau Jackson itu adalah jegal. Dia terlalu baik dan juga terlalu tampan untuk menjadi seorang penjahat. Kepala Elia tertunduk, bukan karena mendengar penjelasan Lepi, melainkan bayangan mawar berdaya yang kembali muncul di matanya.
Takut terjadi sesuatu, Elia segera membuang bunga pemberian Jackson kemudian menatap kedua tangannya lama. Melihat perilaku Elia yang terlihat janggal, Lepi akhirnya memutuskan untuk segera mengajaknya kembali ke mobil. Dia khawatir kalau teman kecilnya ini akan hilang kendali seperti yang sudah-sudah. "Nyonya Elia, apa Anda baik-baik saja?" tanya pengawal khawatir. "Hah, kenapa paman?" saut Elia balik bertanya. Para pengawal saling menatap heran. Satu di antara mereka kembali bertanya, "Nyonya baik-baik saja?" "Iya, aku baik-baik saja," jawab Elia. Kening Lepi mengernyit merasakan getaran di tangannya. Dia lalu menunduk melihat betapa tangan Elia tengah bergetar kuat. "Elia, tidak apa-apa. Dokter itu tidak ada di sini. Jangan takut," ucap Lepi sembari mengelus tangan yang sedang gemetaran itu. "Ada, Kak. Dokter itu ada di sini. Aku bisa merasakan kehadirannya. Dia ada di sekitar sini. Di sekitar kita," saut Elia ketakutan. "Elia, hei, kendalikan dirimu. Di sini ada aku dan para penjaga. Dia tidak akan berani mendekatimu." Saat Lepi sedang menenangkan Elia dari ketakutan, dari dalam taman muncul seseorang dengan penampilan yang sangat mengenaskan. Rambutnya acak-acakan serta wajah dan pakaiannya terlihat begitu kotor karena debu. Seorang itu melangkah terseok-seok dengan tatapan mata yang kosong, tapi beberapa detik kemudian matanya yang kosong itu tiba-tiba terbelalak lebar. Mulutnya terkanga dengan tubuh yang menegang kaku. Eleanor." Dari mata pria tersebut menetes beberapa cairan bening saat dia melihat seorang gadis yang sedang berdiri di samping mobil. Tak ingin kehilangan momen tersebut, pria itu segera berlari menghampiri. Dia bahkan hampir terjatuh karena matanya yang tidak memperhatikan jalan. Terlalu fokus menatap ke arah gadis kecil yang kini hendak masuk ke dalam mobil. "Eleanor, tunggu." Eleanor.